Ya pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melanjutkan dialog kami dengan pihak Partai Nasdem. Ada Bang Saan Mustopha, kemudian dari Partai Demokrat ada Syarif Hasan dan pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Kami kembali ke Bang Saan. Bang, emang ini sudah berkali-kali ditegaskan bahwa mengenai nama cawapres kemudian kapan pengumumannya ini menjadi hak dari Pak Anies Baswedan. Tapi tentunya suara dari pimpinan masing-masing partai anggota koalisi juga akan menentukan keputusan itu. Nah, kalau dari Nasdem sendiri sebenarnya apakah memang mendorong Pak Anies untuk mengumumkan nanti saja last minute atau seperti apa? Ya, Nasdem tidak dalam posisi misalnya mendorong ya, apakah mempercepat terkait dengan soal pengumuman calon wakil presiden ataupun misalnya memperlambat ya untuk mengumumkannya. Nasdem sepenuhnya sekali lagi menyerahkan ke Mas Anies. Nah, terkait Mas Anies belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya, tentu Mas Anies juga punya pertimbangan yang komprehensif. Pertimbangan komprehensif ini semua Mas Anies perhitungkan. Apakah di internal koalisi juga pasti apa yang dimasukkan dari internal koalisi itu juga pasti Mas Anies pertimbangkan. Yang kedua juga pasti Mas Anies juga menghitung calon kompetitornya. Tidak hanya menghitung calon kompetitor dari sisi calon presidennya, tapi juga kemungkinan kompetitor di 2024 juga mempertimbangkan calon wakil presiden kompetitornya juga pasti dipertimbangkan. Yang kedua tentu juga Mas Anies melakukan kalkulasi politik yang didasarkan kepada data-data yang Mas Anies miliki. Nah, kalkulasi politik itu penting. Mas Anies misalnya akan melihat sosiodemografi, di mana sisi-sisi kelebihan yang dimiliki dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki secara sosiodemografi, pasti itu dipertimbangkan semua oleh Mas Anies. Nah, karena itu Nasdem memberikan keleluasaan sepenuhnya karena Nasdem memahami untuk menentukan siapa calon wakil presidennya, walaupun kita sama-sama sudah tahu pasti Mas Anies sudah punya, kapan akan diumumkannya, ini sekali lagi Mas Anies mempertimbangkan secara komprehensif semua variabel yang akan mempengaruhi proses perjalanan ke depan. Nah, saya juga termasuk yang sepakat bahwa seperti dengan Pak Syarif sampaikan bahwa kita tidak hanya ingin menjadi calon. Nasdem berkepentingan sejak deklarasi 3 Oktober 2022 berkepentingan Mas Anies bisa didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden dan wakil presiden, ditetapkan sebagai pasangan calon presiden, ikut di tanggal 14 Februari menjadi di pemilihan, dan tentu kita ingin Mas Anies dan calon wakil presidennya keluar sebagai pemenang sehingga menjadi presiden untuk 2024-2029. Jadi banyak faktor. Soal apakah itu namanya nama dari internal calon wakil presidennya, misalnya Pak Syarif menyebut nama Mas AHY, ya kita serahkan aja. Jadi Nasdem tidak ada masalah siapapun namanya. Oke, Bang Saan, kalau Nasdem tidak dalam kapasitas mendorong, semuanya kembali kepada haknya Pak Anies, tapi ada yang galau loh. Ini Demokrat, mungkin saja juga PKS menanyakan cawapresnya ini siapa dan kapan. Kegalauan Demokrat ini kemudian tidak dipikirkankah? Didiamkan begitu saja, karena tadi Bang Syarif sudah Demokrat juga mendorong untuk segera gitu supaya tidak kehilangan momentum. Ya, kan tadi saya sampaikan, pasti Mas Anies mendengar semua dari saran masukan dari partai koalisi ya yang mengusung Mas Anies, termasuk dari Demokrat dan tentu juga dari PKS. Itu pasti didengar semua. Karena intensitas Mas Anies dengan partai koalisi itu kan intensitasnya tinggi juga gitu loh, pertemuan dan sebagainya. Misalnya ya terbaru kan Mas Anies bareng dengan Mas AHY di Bandung, di mana Mas Anies juga terakhir bareng dengan Pak Surya, Mas Anies juga terakhir bareng dengan Presiden PKS, Pak Saiku kan itu. Jadi dengan waktu-waktu kebelakang yang saya saksikan
Mas Anies itu intens dengan ketiga ketua umum parpol, menurut saya juga itu momen bagi Mas Anies untuk mendengar masukan dan saran dari ketiga ketua umum partai pengusung Mas Anies kan. Jadi pasti didengar semua. Termasuk juga saya yakin misalnya usulan Pak Sarip terkait dengan soal Mas AHY yang didorong untuk menjadi calon wakil presiden pasti didengar juga oleh Mas Anies. Nah tentu sekali lagi karena semua didengar, semua dipertimbangkan dan sebagainya, Nasdem sekali lagi memberikan ruang ke Mas Anies itu untuk mencari memutuskan keputusan yang terbaik bukan hanya untuk internal koalisi, terbaik juga buat rakyat, terbaik juga buat bangsa, dan tentu terbaik untuk bisa memenangi Pilpres 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi sekali lagi Nasdem saya yakin Nasdem yang namanya Demokrat, PKS dan tentu Nasdem sendiri juga tidak terlalu terburu-buru, tidak galau lah kan. Kalau misalnya Pak Sarip mengusulkan meminta untuk bisa dipercepat misalnya pengumumannya, itu bukan bentuk kegalauan, tapi bentuk dari semangat yang luar biasa agar calon presiden dan calon wakil presidennya itu punya kesempatan yang jauh lebih lama untuk mensosialisasikan, untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa pasangan Mas Anies dan nanti siapapun calon wakil presidennya adalah pasangan yang terbaik di antara pasangan-pasangan yang ada. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Sarip mungkin juga dengan yang lain dan juga sama dengan Nasdem dan juga sama dengan PKS itu bukan bentuk kegalauan, tapi adalah bentuk rasa tanggung jawab masing-masing partai peserta koalisi yang mengusung Mas Anies karena kita sama-sama ingin menang. Oke, Bang Syarif, ini Bang Saan bilang sabar, tunggu saja. Tapi kalau dari Demokrat sendiri mungkin ada batas waktu nggak nih kesabarannya? Mungkin dari internal Demokrat apakah sudah menetapkan deadline sampai kapan akan menunggu penetapan bakal calon wakil presiden ini? Bagi Demokrat yang paling penting adalah semakin cepat diumumkan semakin bagus. Jadi perlu kita tekankan bahwa koalisi yang setia itu memang sudah terbangun dengan bagus untuk Anies. Tetapi lagi-lagi itu jangan diartikan take it for granted gitu. Jadi artinya apa? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Profesor Karim Suryadi bahwa penantang itu, kita kan dalam posisi menantang nih incumbent, harus memiliki kekuatan yang minimal dua kali daripada pemerintah, maksud saya, sehingga kalau kita tidak memiliki waktu yang baik untuk mensosialisasikan pasangan yang terbaik, bagi saya tambahkan lagi terbaik, tetapi yakin harus menang. Kalau kita tidak memiliki waktu yang sangat bagus, yang sangat luas, sangat tersedia dan betul-betul efektif, maka kekuatan kita yang seharusnya bisa memenangi pertarungan itu bisa akan berkurang. Nah inilah yang harus kita, koalisi harus menyadari itu, sehingga ada satu moral obligation bagi anggota koalisi untuk bersama-sama mendorong dan menyarankan kepada calon presiden bahwa secepatnya lakukan penunjukan siapa calon cawapresnya. Nah ini saya lihat ini yang belum terjadi dan mungkin kita masih punya waktu. Saya pikir anggota koalisi harus punya kesamaan strategi, bahwa strategi yang tepat untuk memenangkan kontestasi 2014 adalah percepat. Ya, percepat ini agak subjektif, bukan berarti last minute. Nah kalau terus terang kalau dikatakan last minute seperti yang disampaikan oleh anggota koalisi lainnya, last minute itu bagi Partai Demokrat strategi ini kurang tepat. Nah yang bagus adalah strategi di mana kita harus menyadari bahwa inilah momen yang terbaik dan
dipersiapkan dengan baik dengan tujuan bahwa kita harus betul-betul menang. Oke. Dan tentu untuk keluar sebagai pemenang itu, keyakinan itu berdasarkan analisa dan strategi dan data yang betul-betul valid, yang bisa mendukung kesimpulan kita bahwa kalau pasangan itu running untuk 2024 nanti dipastikan sesuai dengan pengalaman yang sudah kami alami bahwa dipastikan akan memenangi pertarungan pilpres tersebut. Nah, Baik. lagi-lagi kita harus membuat strategi yang tepat. Baik Bang Syarif. Prof Karim, nampaknya Ya. ada nada yang berbeda. Kalau dari Nasdem tunggu dulu, sabar dulu. Kalau dari Demokrat secepatnya. Nah ini kesimpulannya berarti gimana Prof Karim? Singkat saja, 1 menit saja kira-kira Prof, silakan. Menurut saya peta siapa calon presiden, wakil presiden dari 3 koalisi ini kan sudah agak mengkristal ya, meskipun bukan kental. Tetapi hanya satu saja menurut saya perubahan yang mungkin terjadi. Ini soal uji materi tentang batas usia wakil presiden. Kalau itu ditolak dan karena menurut saya itu wewenang pembuat undang-undang, maka saya tidak akan melihat ada perubahan yang dramatis. Siapa presiden dan wakil presiden dari 3 koalisi dibanding dengan nama-nama yang beredar sekarang. Tapi jika uji materi itu lolos, mungkin ada perubahan peta. Dan itu yang akan direspon baik oleh koalisi perubahan maupun oleh koalisi PDIP atau Gerindra. Karena saya yakin tidak akan ada perubahan yang dramatis kecuali ada sebab dramatis. Dan salah satu sebab dramatis itu adalah diusulkannya perubahan batas usia dari 40 menjadi 35. Oke, kita sama-sama tunggu siapa nanti calon wakil presiden Dan pilihan kapan, Pak Anies. Ya, dan kapan. Termasuk kesetiaan dari anggota koalisi perubahan ini. Ya, oke, Apakah akan baik. teruji? Terima kasih. Jadi lagunya masih menanti kejujuran Oke, ini. baik, kita tunggu ya nanti kira-kira nada mana yang akan diikuti. Terima kasih Kang Saan Mustopa dari Partai Nasdem dan juga Bang Syarif Hasan dari Demokrat serta Prof Karim Suryadi. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Ya,